dengan sosok Anies Rashid Baswedan. Jalan Anies Baswedan menjadi kandidat calon presiden di Pilpres 2024 semakin mulus. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Ia orang pertama yang menjadi kandidat capres. Ia sudah memiliki dukungan 3 partai yang memenuhi syarat untuk mengusung capres. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan. Gabungan perolehan suara 3 partai pengusung, Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, sebesar 25,03%, memenuhi syarat presidensial threshold Pilpres 2024. Namun tentu saja, sekedar bisa menjadi calon presiden, bukanlah tujuan. Unggul dalam persaingan dan menang dalam pemilihan, itulah yang diharapkan. Maju dalam pencapresan, tak cukup hanya bermodal keberanian dan mengandalkan keberuntungan. Banyak pihak mesti dilibatkan, banyak faktor harus diutamakan. Semua diperhitungkan, sehingga perlu pertimbangan, juga butuh pendanaan. Dukungan dan sokongan akan datang sebanding peluang kemenangan. Anies bersama para pengusung dan pendukungnya, tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka bergerak duluan, melakukan safari dan kampanye politik ke berbagai daerah mencari dukungan. Dalam balutan aksi sosial, dan bungkus silaturahmi keagamaan, mereka mencoba memastikan peluang kemenangan. Namun sayang, alih-alih beroleh banyak dukungan, kegiatan mereka malah mendapat banjir kecaman dan hujatan. Publik bereaksi cukup keras. Anies dan para pendukungnya dinilai mencuri start kampanye. Sebuah langkah tidak fair dan siasat tidak elegan, menjelang kontestasi politik nasional, Pilpres 2024 mendatang. Hal yang kemudian mengakibatkan tumbuhnya resistensi, dan sentimen negatif publik terhadap Anies. Reaksi negatif publik membanjiri platform media. Aksi penolakan massa berlangsung di berbagai tempat. Anies dan para pendukungnya merespons balik dan menuduh reaksi publik dan aksi penolakan terhadap mereka sebagai upaya penjagalan pencapresan Anies. Respons balik yang boleh jadi sekedar statement apologetik, atau bisa jadi memang benar upaya penjagalan sesungguhnya terjadi. Kenapa bisa? Penjagalan tidak harus bersifat fisik dan terencana sistematis. Di era arus informasi yang terdisrupsi saat ini, algoritma media mampu mengendalikan referensi dan mengalihkan pilihan politik publik. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah skenario politik. Ia mampu mengarahkan publik untuk bersikap suka atau tidak, setuju atau tidak, mendukung atau menentang, bahkan menyokong atau menjegal seseorang. Kenapa Anies dijegal? Rekam jejak digital seseorang tak akan pernah bisa dihilangkan. Algoritma digital akan saling menghubungkan segala informasi menyangkut orang tersebut, dan membentuknya dalam sebuah citra diri. Hal yang kemudian menjadi referensi publik saat ini. Tentu saja, bagi para penyokong dan pendukung pencapresan Anies dalam kontestasi Pilpres 2024, citra diri digital tidak hanya telah menjadi sekedar referensi, tapi sekaligus telah dijadikan pilihan politik, atau bahkan fanatisme politik.
Apapun siap dilakukan, asal Anies jadi presidennya. Namun bagi sebagian yang lain, bisa jadi sebaliknya. Referensi citra diri digital Anies mengarahkan pilihan politik atau bahkan resistensi politik. Siapapun calon presidennya asal bukan Anies Baswedan. Resistensi terhadap sosok Anies Baswedan mulai muncul seiring momentum pemilihan Gubernur Jakarta pada 2017. Politisasi agama secara masif dijadikan isu kampanye di ruang-ruang publik. Politik identitas dengan sengaja dikonstruksi untuk membangkitkan ikatan emosional para pemilih terhadap Anies. Satu jaringan yang tidak terlihat, yang ketika jaringan itu bekerja, hasilnya sungguh dahsyat. Dan jaringan itu adalah masjid. Dan berhasil, sentimen agama yang dikobarkan sukses memenangkannya. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemilihan Gubernur DKI tidak hanya telah menguras energi warga Jakarta, namun juga masyarakat Indonesia. Dan terbangunnya polarisasi yang tajam di dalam masyarakat, karena faktor identitas, politik, dan ideologi. Garis permusuhan yang bahkan menembus lingkaran persahabatan dan keluarga. Menyisakan luka dan jejak yang hingga saat ini masih belum sirna. Resistensi publik makin menguat selama Anies menjabat gubernur. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Selain dinilai tidak kompeten dalam mengelola kota Jakarta, ia pun dianggap bertanggung jawab atas dugaan korupsi dan proses pidana di KPK. Sehingga saat Anies Baswedan maju sebagai salah satu kandidat capres dalam kontestasi Pilpres 2024, resistensi publik muncul membesar dengan sendirinya. Kemunculannya dalam Pilpres 2024 dianggap berbahaya. Upaya rebranding sebagai tokoh baru pluralis sejati, dinilai oleh sebagian publik sekedar political gimmick. Siasat untuk bisa keluar dari stigma politik identitas, yang melekat pada dirinya, demi merangkul kubu nasionalis. Sebuah strategi yang telah dirancang, dan dipersiapkan bersama konsultan politiknya, Saifullah Fatah sejak 2020. Jaminan Surya Paloh, tokoh utama pengusung Anies, untuk menyudahi polarisasi politik identitas, dipandang hanya kamuflase politik. Publik meyakini, Anies bersama konsultan politiknya akan tetap menggunakan politik identitas, sebagai senjata untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Gejalanya sudah mulai terbaca, dan terkuak saat ini, dalam safari dan kampanye berbalut kegiatan sosial, dan silaturahmi keagamaan ke berbagai daerah. Publik mengkhawatirkan bangkitnya kembali sel-sel tidur kelompok intoleran dan radikal, yang menjadi kendaraan politik Anies, saat memenangkan Pilkada DKI, bermetamorfosa menjadi sebuah kekuatan alternatif, yang dikapitalisasi menjadi pendukung Anies pada Pilpres 2024. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya. Apalagi Anies sudah kadung dideklarasikan para pendukungnya sebagai sosok antitesa Jokowi. Sehingga publik pun semakin khawatir Indonesia akan dijakartakan. Program pembangunan tidak lagi akan berjalan, dan membuat Indonesia akan menjadi kerdil kembali di mata dunia. Publik tidak ingin kembali terperangkap jebakan populisme, sehingga masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, nasionalis dan agamis.
di mana kepentingan politik dan masyarakat dipertaruhkan, dan nyaris menghancurkan stabilitas negara. Publik telah menyadari bahaya politik identitas, yang secara dramatis telah menciptakan segregasi setiap isu, momen, dan agenda politik. Semua hal tersebutlah yang barangkali dengan sendirinya, tanpa ada yang mengkoordinasi, menggerakkan sebagian publik, lewat caranya masing-masing, berusaha menghentikan Anies, berupaya menjegal Anies. Akankah kemudian itu akan menjadi kesadaran dan gerakan kolektif publik? Waktu yang akan membuktikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam.